Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa ifada wa istifada wa hasanata masuki bi kitabillah subhanahu wa ta'ala wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'i mardatihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil ya Fattah ya Rahman ya Rahim. Iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatik wa ansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nusina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Waduh, nggak semangat, kurang. Apa kabar semuanya? Rumah markas mana suaranya? Rumah markas? Lengkap nggak nih? Serius? Nggak ada yang lagi mandi kan? Ada. Masih ada? Rumah islah mana? Hadir semua nggak? Serius? Mana angkat tangannya? Islah, mana angkat tangan? Oke, banyak. Rumah Faiza. Semua di sini. Ada sana. Oke, rumah Alsun. Mana rumah Alsun? Alsun. Angkat kakinya. Enggak. Rumah Aura. Rumah Aura, mana suaranya? Mantap. Cocok lah. Jadi calon supporter semuanya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang sangat cerah ini, hari yang lumayan panas, akan tetapi membuat nyenyak untuk tidur. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Nikmat iman, nikmat Islam. Bahkan kita dapat menghirup napas dengan leluasa, dengan gratis. Akan tetapi ketika kita melihat orang-orang yang berada di rumah sakit sana, mereka untuk bernafas saja membutuhkan yang namanya oksigen atau berbayar. Kenapa Glenn? Kok gitu? Oke. Baik teman-teman semua. Tema hari ini adalah tentang syukur. Ya, karena kita mensyukuri nikmat Allah cek. Tes cek. Iya, apa? Tes. Tes cek. Kalau sininya hidup. Ininya mati nggak? Coba lihat di belakang, mati. Cek, tes. Tes, cek, 1, 2, 3, tes. Tes, cek, 1, tes. Oke.
Tadi kata teman yang Banin katanya yang terlambat suruh jungkir balik. Enggak canda. Oke, kita ulangi lagi. Tema kita hari ini tentang syukur. Jadi karena kita bersyukur kepada Allah, sehingga kita menggunakan nikmat syukur ini untuk belajar. Jadi teman-teman, mensyukuri nikmat Allah itu ada dua aspek. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, itu juga dinamakan dengan syukur. Tapi ada yang dia itu syukurnya itu sarful abdi. Bentuk rasa syukur itu ketika Allah memberikan kita nikmat atau ketika Allah memberikan kita ujian. Apakah kita apakah kita menerima atau tidak? Paham ya? Itu makna kalipata asyukru. Lalu apa bedanya antara alhamdu dan syukru? Ada yang tahu apa bedanya hamdu sama syukru? Iya, hamdu itu kalau kita artikan letter leg-nya adalah memuji Tuhan kan? Segala puji bagi Allah. Akan tetapi bedanya kalau asyukru untuk mendapatkannya itu adalah tadi sarful abdi, yang mana untuk mendapatkan rasa syukur itu tergantung dari perspektif kita. Misalkan Allah memberi kita ujian berupa ada yang nyelonong duluan, tidak ngantri kamar mandi. Kan kita elus dada kan? Nah, pada saat itu apakah kita marah atau tabah? Nah, ketika saat itu kita tabah, maka disitulah terdapatnya asyukru. Jadi perbedaan ulama mengenai tentang alhamdu dan asyukru. Tapi secara lugotan sama. Syukru secara lugotan itu juga alhamdu, yang mana mensucikan Tuhan. Oke teman-teman semua, kita sebenarnya bahas apa sih? Baik teman-teman semua ya. Kok nyambung sana? Pembahasan yang lalu kita telah membahas mengenai tentang ilmu hadis. Anwa'u ilmil hadis. Anwa'u. Kenapa kok dibaca anwa? Kenapa dibaca anwa? Kenapa dibaca anwa'u? Kenapa nggak dibaca anwa'a? Karena apa? Karena apa? Karena dia menjadi karena dia menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Emang apa yang dibuang? Haza. Atau banyak. Setelah kalian mentakdirkan apa? Mungkin saja kita bisa mengatakan anwa'a atau anwa'i, tergantung apa yang kita takdirkan. Mungkin bisa saja kita mengatakan qara'tu anwa'a ilmil hadis, boleh. Atau kita mentakdirkan mubtada yang dibuang, haza anwa'u ilmil hadis. Atau darasna au nadrusu anwa'a ilmil hadis, boleh. Oke, tadi anwa'u. Anwa'u ilmil hadis. Mengeluarkan ilmunya Allah pada kalimat mana? Pada kalimat mana mengeluarkan ilmunya Allah? Pada anwa. Kenapa kok mengeluarkan ilmunya Allah dari kata anwa? Karena ilmunya Allah tidak tanawu. Oke, kemarin saya jelaskan. Apa itu tanawu? Apa itu tanawu emangnya? Emang apa tanawu? Apa itu tanawu emangnya? Yang belakang, apa itu tanawu? Tahu nggak? Wah, nggak ada yang tahu ya. Tanawu adalah bentuk dari mana al-idrok itu memiliki pembagian. Yang mana awalnya itu tidak mengetahui menjadi tahu. Menjadi tahu ada kalanya di dalam otak kita itu kuat, ada kalanya tidak kuat. Nah, itu dinamakan dengan tanawu. Jadi ilmu Allah tidak demikian. Ilmu Allah itu tidak tanawu. Karena ilmu Allah itu kidam atau kodim. Tidak berawal dari ketiadaan. Paham ya? Nanti kalau saya tanya lagi nanti harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, jungkir balik. Oke, selanjutnya.
Kemarin pembagian daripada idrok, apa saja yang sesuatu yang ada di akal, apa saja sesuatu yang ada di akal, imma mengetahui atau tidak mengetahui. Oke. Yang mengetahui itu terbagi menjadi berapa? Bagi dua. Ada kalanya pengetahuan kita mufrad atau nama lainnya tasawur, dan atau pengetahuan kita itu murokab, uku nisbah, atau nama lainnya adalah tasdik. Oke, yang mufrad ada berapa? Ada 3. Mengetahui apa saja, al-idrok apa saja? Maudhu, mahmul, sama nisbah. Oke, sekarang yang uku nisbah. Uku nisbah ada berapa pembagian? Ada 2. Ada kalanya pengetahuan itu jazim, ada pengetahuan apa itu jazim? Yang tidak jazim apa? Kurang yakin. Oke, kurang yakin. Oke. Yang yakin, yang yakin itu terbagi lagi. Ada kalanya yakinnya mutabiq lil waqi, ada kalanya jahlul murakkab atau ghairu mutabiq lil waqi. Oke, yang mutabiq lil waqi terbagi lagi menjadi 2. Ada kalanya nasi'an dalil, ada kalanya taklid. Oke. Yang nasi'an dalil kemarin saya bilang ada berapa? Ada 2. Yang dia itu mengeluarkan argumen ketika dia menyatakan sesuatu dan dia mengeluarkan argumen, dia tidak ikut-ikut orang lain, dia kan mengeluarkan argumen. Oke, yang mengeluarkan argumen tadi, ada kalanya argumennya secara ijmali, ada kalanya tafsili. Mana saya sudah sampaikan. Apa itu ijmali? Oke, yang secara umum. Misalkan kemarin apa? Oh, itu taklid. Kalau sholat, tahu hukum taklid. Misalkan kita mengisbat Tuhan. Oke, saya ulangi lagi. Masih ini kurang paham. Yang dalilul ijmali, misalkan kita mengisbat Tuhan tentang wujudullah. Bagaimana kita mengatakan atas adanya Tuhan, lalu disampaikan saja, buktinya kursi ini ada, menunjukkan ada yang membuat. Botol ini habis sedikit, buktinya ada yang minum. Pasti sababmu musabab, karena ada sesuatu. Jadi alam ini ada menunjukkan adanya pencipta. Jadi semudah itu namanya dalil ijmali. Ada lagi dalil tafsili. Dalil tafsili, apa saja perangkat yang harus kita gunakan? Ilmu mantik, makulat, umur amah, dan lain sebagainya. Karena kan nggak mungkin kita bilang sama orang awam, ibu, bapak, dan pengetahuan dalam otak itu ada 2. Nanti ada ternyata yang kuat, ada yang kurang kuat. Nggak paham mereka. Lebih baik mereka ngitung cabai minggu ini berapa sekilo, bawang ini berapa sekilo. Paham ya? Jadi nanti biar supaya orang kampung kita itu terhindar daripada taklid, agar supaya dia nasi'an dalil, makanya diberi konsekuensi 2. Ima dia kita kasih dalil yang ijmali atau dalil yang tafsili. Tapi kan sudah saya bilang, kalau dalil tafsili, konsekuensinya dia harus mempelajari beberapa buku atau mempelajari beberapa kaidah. Sedangkan dalil yang ijmali mudah saja. Sebutkan saja yang mudah bagi mereka. Paham ya? Jadi kalau seandainya ketika kita mengatakan, Ibu, apa makna daripada kodim? Apa makna daripada kidam? Apa kira-kira arti daripada kidam? Kodim itu artinya apa? Kodim itu adalah yang dia ada tanpa bermula. Ya udah kita sampaikan saja. Jadi ibu-ibu semua, kodim, Allah itu kodim. Beda sama yang lain. Kalau yang lain, adanya yang lain itu karena membutuhkan yang lain atau berawal dari ketiadaan. Sedangkan Allah itu kodim. Allah itu tidak melalui dari permulaan atau dari ketiadaan. Paham ya? Jadi itu namanya dalil ijmali. Jadi kalau seandainya antum menyampaikan itu dan ibu-ibu, bapak-bapak itu paham, lalu bisa berargumen, maka sudah keluar daripada taklid. Paham tuh? Oke. Kemarin ada yang ghairu jazim.
ghairu jazim. Ghairu jazim terbagi menjadi berapa? Bagi menjadi 3. Ada kalanya dia itu pengetahuannya zon, ada kalanya pengetahuannya syak, ada kalanya waham. Oke. Antara zon dan waham itu bukan dua kejadian, tapi satu kejadian. Manakala orang itu mengetahuinya agak kuat, itu yang dinamakan dengan zon. Nah, ketika dia ada pengetahuannya lumayan kuat, pasti di dalam itu juga meniadakan yang tidak kuat. Paham ya? Jadi dalam satu kejadian itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama ketika dia itu pengetahuannya kuat, otomatis ada yang tidak kuat. Saya mengatakan bahwasannya hari ini hari Selasa, misalkan. Hari ini hari Minggu, Ahad. Tapi ada yang ragu, karena dia lihat tadi di HP-nya hari Selasa. Lalu dia kurang yakin berarti kan? Kurang yakinnya tadi, tapi dia kurang yakin yang dia itu masih kuat keyakinannya untuk terhadap hari Ahad tadi. Karena teman-temannya semua bilang hari ini hari Ahad, tapi dia ngeliat HP-nya hari Selasa, kan jadi hampir terbantahkan kan? Pasti pengetahuan kuatnya yakin dia tuh memang hari Ahad, akan tapi karena cuma melihat HP. Jadi di posisi itu dia mengetahui hari Ahad masih ragu, akan tapi kuat. Dia pada saat itu memiliki zon karena kuatnya yakin dia terhadap hari Minggu. Paham ya? Kuatnya yakin dia terhadap hari Minggu. Nah, ketika adanya kuat keyakinan dia terhadap hari Minggu, kan ada ketidakkuatan dia terhadap hari Selasa. Kan tadi kan lihat HP-nya kan hari Selasa. Tapi dia yakin kuatnya hari Minggu karena teman-teman semua mengatakan hari Minggu. Jadi dalam satu kejadian mengalami dua keadaan. Ada kalanya dia zon, ada kalanya dia waham. Justru sebaliknya, ini kan aja apa namanya? Diakeskan aja, dibalikkan aja. Jadi kalau seandainya pemahaman dia ternyata hari Ahadnya itu kuat, ketidakyakinannya itu tidak kuat, maka mengeluarkan zon kan? Antum pernah nggak kurang yakin terhadap seseorang? Tapi agak sedikit yakin, tapi lebih kuat tidak yakinnya. Ada kan? Di saat itulah antum mengalami yang namanya waham. Antum percaya sama laki-laki? Enggak. Enggak kata Mbak, enggak langsung. Enggak. Tapi yakinnya antum terhadap laki-laki itu apakah waham atau syak? Kalau syak itu kan baina torofain kan? Wow, ya, itu langsung jawab sama dia, waham. Nah, itu serah lah. Yang penting antum paham saja intinya. Paham ya? Intinya pengetahuan dalam otak kita ada yang diajar sama dulu. Oke. Tadi kita kembali lagi. Ternyata di dalam mengetahui yang satu yang disebut dengan mufrad atau nama lain daripada tasawur, dan juga mengetahui yang murakkab atau adanya penghukuman, nama lainnya daripadanya itu tasdik. Di dalamnya itu ada yang mengetahuinya itu secara daruri, ada yang mengetahuinya secara nazari. Mahwad daruri. Malah yahtaju ila ta'ammul. Oke, pasti kita sepakat. Intinya darurat itu adalah malah yahtaju ila ta'ammul. Ketika saya mengatakan apa yang antum sudah tahu, saya mengatakan mangga. Kan kalimat mufrad kan? Antum tahu nggak? Antum tahu mangga nggak? Tahu. Udah, itu namanya daruri mufrad. Lalu bagaimana kalau seandainya ada yang mufrad tapi dia itu nazari? Mudah saja. Saya mengatakan satu hal yang antum tidak tahu. Jadi butuh pengetahuan lanjut untuk mengetahuinya. Tahu nggak arti paka-paka? Paka-paka tahu? Paka-paka. Nggak tahu. Itu bahasa Rusia yang artinya apa? Dada. Kok hai? Enggak, dada tuh artinya berpisah ya? Tapi bisa sih hello. Tapi biasanya untuk berpisah. Paka-paka kayak gitu. Bye-bye. Wah, bye-bye. Itu artinya paka-paka. Kan antum belum tahu tadi kan? Tapi butuh pemahaman tambahan terhadap paka-paka. Paham ya? Lalu
Dia itu yang tasdik, adanya penghukuman memiliki dua juga, ada kalanya daruri, ada kalanya nazari. Oke, daruri sama halnya dia penghukuman akan tetapi sudah mafhum dalam otak kita. Ketika kita mengatakan langit itu di atas atau api itu panas, apakah kita butuh pemahaman selanjutnya untuk mengetahuinya atau sudah paham kita? Kalau langit itu di atas, sudah tahu. Makanya kemarin saya bilang, ada orang kaya yang dia ngeliat kayak gini, oh enggak di samping kayak gitu. Dia tidur kayak gini, oh di samping Ustaz gitu. Bukan itu maksudnya. Seperti lil adah aja. Karena adah kita mengatakan langit itu di atas. Oke, itu pemahaman penghukuman yang dia itu doruri. Lalu bagaimana tentang nazori? Oke, sekarang saya bilang 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 berapa? Nah, bingung kan? Butuhnya nazor kan? Butuhnya ta'amul kan? Karena ada penghukuman dia itu merokap. Fahim tuh? Fahim tuh? Oke. Selesai adanya idrakul mufrad atau al-ilmul hadis. Nah, sekarang teman-teman semua, setelah kita mengetahui al-idrak, pengetahuan, yang dia itu adanya pengetahuan itu secara mufrad dan murakkab, oke. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk memberitahu tentang pengetahuan tersebut? Atau bagaimana cara kita untuk mengetahui pemahaman atas apa yang kita ketahui? Oh, sulit ya? Mudah saja. Bagaimana caranya untuk menyampaikan agar supaya apa yang kita pahami orang lain juga paham? Oke ya. Kan tadi sudah kita mengetahui al-idrak. Idrak itu dan lain sebagainya. Ketika kita mengatakan al-idrak, maka muncul semuanya tadi. Ada yang jazm, ada yang lain dan sebagainya. Pasti di otak kita itu sudah syagol semuanya. Lalu kita mengetahui lagi, lalu bagaimana sih caranya agar supaya kita itu pengetahuan tadi, bagaimana cara kita menyampaikannya? Bagaimana cara kita menyampaikannya? Atau bukan hanya menyampaikannya. Lalu ada pengetahuan, dia itu membutuhkan hal yang lain untuk paham terhadap pengetahuan tersebut. Seperti saya mengatakan, mangga. Oke, kalimat mangga yang saat ini, kalimat mangga, itu kan saya mempunyai mafhum terhadap mangga. Mangga itu adalah suatu buah yang dia itu bulat dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan mangga. Oke, saya mempunyai pemahaman terhadap mangga. Lalu pemahaman terhadap mangga. Nah, jadi diwadokkan lafaz mangga untuk memahami makna daripada yang bulat tadi, dia bulat, dia manis dan lain sebagainya. Diletaklah oleh orang Indonesia buah yang bulat, yang manis tadi dengan kata mangga. Lalu kata mangga tadi saya lontarkan kepada antum, saya lontarkan toroh, lafaz itu secara bahasa apa? Atoroh, melontarkan kepada antum dengan kalimat mangga. Paham ya? Tadi ada buah mangga, ada buah yang bernama mangga. Oke, sebelum adanya buah yang bernama mangga, kita harus paham dulu terhadap buah tersebut. Dan buah mangga itu, pemahaman terhadap buah mangga itu, dia adalah buah yang bentuknya bulat, rasanya manis, dan lain sebagainya. Baru orang Indonesia meletakkan nama buah yang manis, bulat tadi dinamakan sebagai mangga. Lalu kalimat mangga tadi bersama dengan pemahamannya, saya sampaikan kepada antum melalui lafaz. Paham ya? Itulah yang disebut dengan adalah dalalah. Semuanya tadi. Itulah yang disebut dengan adalah dalalah. Paham ya? Karena setiap wadok itu, setiap kalimat yang diletakkan untuk suatu nama pasti memiliki makna. Cooler. Ini kan wadok terhadap nama cooler kan?
Tapi makna daripada cooler sehingga dia bisa dinamakan sebagai cooler itu kan mempunyai kerangka yang banyak. Ada dia itu angin dan lain sebagainya sehingga dinamakan cooler. Paham ya? Jadi intinya terhadap suatu benda kita harus memahami dulu. Memahami adanya wadok terhadap nama tersebut itu dibuatkan oleh orang yang ada di situ. Orang yang ada di daerah itu. Mungkin saja saya mengatakan anggur. Anggur, ini anggur. Namanya anggur. Tapi antum paham kan makna daripada anggur? Pemahaman daripada makna daripada anggur adalah suatu buah yang bla 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 sehingga dinamakan dengan sebagai anggur. Oke, sekarang saya menyatakan al-inab. Beda nggak? Inab. Beda nggak inab sama anggur? Pemahamannya sama kan? Tapi lafaznya berbeda nggak? Paham ya? Jadi ternyata ada dia itu yang menyampaikan suatu makna yang disebut dengan wadok. Makna diletakkan untuk makna tersebut suatu nama, lalu itulah yang dipakai oleh orang-orang lain untuk menyampaikan suatu yang apa yang ingin dia statementkan. Itulah yang disebut dengan dilalah. Kayak ini mukadimah saja, mungkin karena belum terlalu paham nggak apa-apa. Apa itu adilalah? Dilalah itu adalah fahmun amrin min amrin. Antum kan sudah belajar wadok ya. Jadi rasanya kalau sudah belajar wadok itu mudah sekali. Karena wadok itu intinya dia al-wad'ul lafzi atau ja'alus syai'i, mendatangkan sesuatu untuk menamakan terhadap sesuatu. Pasti ja'alul lafzi bi iza'il makna. Mendatangkan kata mangga untuk memahami apa yang ada di mangga. Makna daripada mangga. Paham ya? Itulah namanya al-wadok. Kemarin Ustadz Misbah kemarin gitu juga kan? Wadok. Mahwal wad'u? Al-wad'u ja'lul lafzi bi izail makna. Itu makna daripada khos. Nah, nanti ada makna daripada am. Makna daripada am suatu wadok meletak. Ya seperti lugotan. Wadok itu kan artinya letak. Mungkin saja saya bisa mengatakan wadoktu akkorurota alal maktabi misalkan. Saya meletakkan. Nah, meletakkan ini umum kan? Bukan maksud daripada saya meletakkan makna lafaz mangga untuk makna daripada mangga, bukan kan? Nah, itu namanya ada makna am, ada makna khos. Makna daripada khos itulah paling penting kita pelajari, teman-teman. Karena setiap pelajaran, setiap pembahasan itu istiqoq katanya ada yang sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Sama halnya ketika saya mengatakan anggur itu sama dengan inab. Penamaannya saja yang berbeda. Atau ada juga namanya sama, tapi pemakaiannya yang berbeda. Saya mengatakan sekarang, misalkan, rofa dalam ilmu nahu artinya apa? Rofa dalam ilmu nahu artinya apa? Rofa itu adalah bentuk daripada ketika dia menjadi al-marfu'at. Oke ya, al-marfu'at itu kemungkinan dia menjadi rofa. Kan itu arti dalam ilmu nahu kan? Tapi coba antum kiaskan. Rofa dalam arti ilmu hadis. Apa maksud daripada hadis rofa? Mahwal hadis rofa. Marfu. Mahwal hadis marfu. Ma yatawaqqaf ala sahabah. Aduh, antum sebenarnya udah belajar belum sih? Yang mana hadis marfu itu adalah hadis yang mana berhentinya kepada sahabat. Paham ya? Marfu. Beda kan jadinya kan? Antara marfu di dalam ilmu hadis sama marfu di dalam ilmu nahu. Nanti kita akan membahas al-wad'iyah, peletakan, atau nama lainnya daripada maudhu. Nanti kita akan bahas yang namanya maudhu. Karena ada lafaz itu yang dia itu maudhu atau wad'iyah yang diletakkan. Oke, sekarang saya tanya.
Maudhu artinya itu diletakkan sama maudhu yang artinya di dalam ilmu hadis itu beda nggak? Hadis maudhu yang ada di dalam ilmu hadis artinya apa? Hadisul maudhu. Hadis apa berarti? Hadis apa? Hadis palsu. Karena dia nanti ada pembagian lagi, ada mudallas dan lain sebagainya, tadlis, banyak banget dalam ilmu hadis. Ternyata tadi kan kita ada dua. Ada maknanya sama tapi lafaznya berbeda. Contoh seperti anggur dan inab. Kan lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Ada lafaznya sama tapi maknanya berbeda. Paham ya? Makna yang berbeda itulah biasanya kita pakai. Jadi nanti kalau seandainya antum membahas di dalam ilmu nahu itu marfu artinya adalah pembahasan ketika dia marfuat, rofa. Lalu petenteng nih misalkan, kita baru belajar nahu, sudah kaji sampai kafiyah, syafiyah, ibnu hajib misalkan. Sudah tahu apa itu marfu, udah paham banget. Tapi ketika belajar hadis, gurunya nanyakan, mahwal marfu. Marfu itu ini dommatun zuhiratun ala akhirih, diketawain. Karena apa? Karena kullu fannin lahu mustalahat. Ini kaidahnya. Kullu fannin minal fununi lahu mustalahat. Karena setiap belajar itu, pembelajaran setiap beda-beda belajar itu, ada nahu, sorof, dan lain sebagainya, mereka memiliki mustalahat tersendiri. Meskipun lafaz yang dipakai itu sama. Makanya pentingnya kita belajar kepada guru agar supaya tidak salah. Karena kan nggak lucu nanti kan ketika pembahasan maudhu. Dia udah belajar ilmu mantik. Ada sana maudhu. Maudhu di dalam ilmu mantik itu apa? Yang tentang penghukuman. Pasti maksud dia itu adalah maudhu Zaidun qaimun. Mana maudhu? Zaidun. Lalu guru nanya ketika dia belajar ilmu hadis, mahwal maudhu. Maudhu itu adalah dia itu musnad ilaih. Ketawa guru nanti. Wah, kamu ini belajar apa ya? Karena tidak menempatkan pada tempatnya. Makanya kullu fannin minal funun lahu mustalahat. Paham tuh? Oke. Sama nanti kita akan menjabarkan. Termasuk di dalam ilmu mantik, bahkan dia masih satu pembelajaran ilmu mantik. Ketika kita bilang maudhu, itu nanti beda tempatnya. Dia memiliki arti yang berbeda. Save aja kalimat itu dulu ya. Oke, sekarang ad-dilalah. Di dalam konsep bahasa, kita bisa mengatakan 3. Bisa kita mengatakan dilalah, bisa kita mengatakan dalalah, bisa kita mengatakan dulalah. Dan semua makna itu sama. Paham ya? Makna semuanya itu sama. Namun, yang masyhur mana? Apakah dulalah? Apakah dilalah atau dalalah? Dilalah. Oke. Coba baca bait yang dipakai Imam Al-Akhdari. Dilalah apa dalalah? Dilalah. Dalalah. Dalalah kan? Di fathil dal kan? Bukan di kasri dal. Oke. Pasti beliau menggunakan yang jarang. Bukan beliau tidak tahu, beliau tahu, tapi itulah maklumat tambahan agar supaya kita mengetahui ternyata makna daripada dulalah, makna daripada dilalah, dan makna daripada dalalah itu huwa atau sama. Paham tuh? Oke, sekarang kita mengatakan dalalatul ladzi. Oke, kita membahas dulu apa itu dilalah. Dilalah itu teman-teman seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, dia itu adalah fahmun amrin min amrin. Oke, ulangi lagi biar supaya hafal semuanya. Ma huwa dilalah? Ma huwa dilalah? Yang paling belakang. Ma huwa dilalah? Ulang, ma huwa dilalah? Yang sebelah kiri pojok, ma huwa dilalah? Yang kanan. Makanya perhatikan, saya bilang kiri. Jangan yang belakang dia ikut. Oke, fahmun amrin min amrin. Apa maksud daripada paham?
Paham itu sama dengan mengetahui. Apa paham? Mengetahui. Fahmun amrin. Paham satu perkara. Paham satu perkara. Min amrin dari perkara yang lain. Saya ulangi. Fahmun amrin min amrin adalah paham satu perkara dari perkara yang lain. Atau bisa kita katakan fahmun amrin adapun pemahaman daripada satu perkara, pemahaman dari satu perkara tadi min amrin, untuk mengetahui amrin tadi maka dibutuhkan pemahaman yang lain. Itu sangat berkaitan dengan wadhu. Sangat berkaitan sekali dengan wadhu. Atau makna nanti berkaitan dengan al-luzum. Di dalam luzum ada malzum, adalah lazim. Nanti kita akan bahas. Fahmun amrin min amrin. Paham satu perkara, pemahaman satu perkaranya tadi dikarenakan perkara yang lain. Boleh ya? Paham satu perkara, paham terhadap perkara ini tadi membutuhkan perkara yang lain. Oke. Mungkin saya siapa mau sebagai contoh? Mahfud? Yang mana Mahfud? Itu Mahfud Bimo ya kan? Mahfud Bimo. Habis itu siapa itu? Fikri. Siapa namanya? Siapa? Anas. Nama Anas. Oke. Ini kita ambil satu. Ini si A, ini si B. Ini A, ini si B. Oke. Si A itu kita ambil namanya Anas. Anas. Sorry. Anas. Sorry, siapa Ines? Ines mana? Oke, Ines. Nah, Anas. Oke. Aduh, jangan gitu, grogi nanti. Oke, Anas. Siapa di samping Anas? Jangan. Yang lain. Di samping Anas siapa? Torik. Aksan. Gini. Ahsan. Betul gini. Ahsan, yang mana Ahsan? Angkat tangan Ahsan. Oke, Ahsan. Biar saya tahu, ada Anas, ada Ahsan. Oke, saya tahu nih. Ada Anas, ada Ahsan. Ini kucing siapa namanya? Siapa? Bimo. Serius. Momo. Serius, Momo. Nanti ini kucing. Siapa namanya? Cimoy. Kucing namanya Cimoy, betul kan? Momo. Yang betul lah. Oke, kita lanjutkan. Ada si Anas, ada si Ahsan. Oke. Ahsan. Oke, si Anas dia mengatakan, apa kira-kira ya? Bentar. Apa yang bagus ya contohnya? Salah pula.
Oke, si Anas. Oke, si Anas. Si Anas ini mengatakan kepada si Ahsan, eh, kenapa? Oh, oke. Oke, si Anas mengatakan apa ya? Yang dekat dengan kita aja. Kursi. Anas mengatakan kepada si Ahsan, kursi. Kursi. Oke. Kursi, antum tahu kursi nggak sih? Nih, mana si Ahsan? Oke, Ahsan belakang. Anggap saja Ahsan belum tahu kursi ini. Jadi si Anas bilang kursi, si Ahsan bilang apaan tuh? Oke. Apaan tuh? Kan ketika dia mengatakan apaan tuh, maka kan si Anas menjelaskan kan apa itu kursi? Ya kursi itu adalah sesuatu yang dia itu memiliki kaki dan dia itu intinya tempat duduk. Oke, kursi itu bla 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 bla, tempat duduk. Tempat duduk. Oke. Sekarang Anas berucap kata kursi tadi, itulah yang disebut dengan dal. Di sini kursi. Makna daripada kursi yaitu adalah kursi yang dia itu punya kaki. Oke, sekarang saya lihat makna daripada kursi. Yang pertama, punya kaki. Gak kebaca kan? Sengaja. Oke, yang pertama punya kaki. Yang kedua, apa lagi? Identitas daripada kursi. Terbang. Oh, enggak. Apalagi dia itu senderan. Bolong-bolong. Oh iya sih. Oke lah, serah lah. Beleng-beleng. Apa arti beleng-beleng? Bolong-bolong. Dia itu bolong-bolong. Dan intinya adalah kursi itu tempat duduk. Oke, tempat duduk. Oke, lihat. Ada berapa komponen tadi? 4. Yang pertama itu apa? Bla 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 bla. Nggak bisa baca intinya. Oke, punya kaki. Setelah itu, kursi itu punya senderan. Ketiga, kursi itu bolong-bolong. Keempat, kursi itu tempat duduk. Paham ya? Nah, adanya empat ini tadi menunjukkan makna daripada kursi. Paham ya? Jadi setiap benda itu yang setelah diwadok, semua benda di dunia ini yang telah diwadok, pasti dia memiliki makna. Percaya nggak? Harus percaya. Harus percaya. Oke, sekarang ingat ya, semua benda yang ada di dunia ini apabila dia telah diwadok, pasti dia memiliki makna. Sekarang saya menyatakan kepada antum tahu lampu nggak? Tahu. Oke. Apa makna daripada lampu sehingga disebut namanya sebagai lampu? Lampu itu bercahaya. Yang mana dia itu membutuhkan listrik dan lain sebagainya. Benda yang membutuhkan listrik dan dia bercahaya, itu yang disebut dengan lampu. Paham ya? Oke. Sama dengan kursi. Kursi memiliki makna. Sama halnya dengan kita sampaikan. Makna daripada kursi ada 4. Yang pertama tadi apa? Punya kaki. Setelah itu
Oke. Jadi kata keseluruhan daripada makna kursi yang dia itu pasti maknanya tadi apa? Punya kaki, punya senderan, punya bolong-bolong. Dia itu tempat duduk. Makna semuanya ini adalah merujuk daripada kata kursi. Maka kursi itu adalah sebagai adal, atau kata lainnya adalah mediasi. Mediasi atau perantara untuk menunjukkan maknanya. Jadi yang kita inginkan sebenarnya itu bukan kursinya, tapi makna terhadap kursi. Tapi kan nggak mungkin kita bilang kan, saya menginginkan yang bolong-bolong itu dong, yang dia itu ada kaki, yang dia itu tempat duduk. Atau lebih ringkas mana? Saya ingin kursi. Ingin kursi kan? Nah, media kita yang kita aslinya kita menginginkan makna, tapi dengan media kata kursi kita mendapatkan makna semua ini tadi. Inilah disebut dengan adal, mediasi. Medianya, perantara untuk menginginkan semua makna daripada kata kursi, maka kita menggunakan kata kursi. Dia sebagai dal, mediasi untuk mengetahui makna. Paham tuh? Paham tuh? Gimana? Gimana? Ada yang ingin bertanya sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Halo, guys, Geisha. Yang belakang ada yang ingin bertanya? Mantap? Gokil? Oke, kalau gokil kita gaskan. Nah, tadi kan di sana kan ada 2 orang. Ada si Anas, ada si Ahsan. Siapa yang ngasih tahu kursi? Siapa yang ngasih tahu kursi? Nah, yang ngasih tahu kata kursi tadi, yang ngasih tahu, berarti orang yang ngasih tahu kan, itulah yang disebut dengan mustadil. Antum kalau belajar sorok, memang betul-betul belajar soroknya akan paham. Ini nggak terlalu ribet. Mustadil dia menjadi isim fa'il. Baik? Jadi orang yang menyampaikan disebut dengan mustadil. Nah, kalau seandainya ada yang disampaikan, ada orang yang menyampaikan, pasti ada orang yang, misalkan orang itu balik akalnya, dia akalnya sohih, mungkin nggak dia berbicara sendiri? Pasti ada lawan bicaranya. Lah, lawan bicaranya tadi, lawan bicaranya si Anas tadi, yang mendapatkan pesan kursi tadi, itulah yang disebut dengan mustadal. Pasti di sini Anas, di sini si Ahsan. Paham tuh? Nah, di dalam ilmu wadok ternyata juga mengistilahkan kayak gini juga. Antum kan sudah belajar ilmu wadok. Di dalam ilmu wadok itu ada namanya wadid, ada namanya maudhu', ada namanya maudhu' lahu. Nah, keseluruhan itu namanya al-wad'u atau wadok. Jadi hampir sama karena dia ini saja. Fahmun amrin min amrin. Oke. Sekarang kita pretelling terhadap istilahnya. Istilah dilalah tadi. Apa makna paham tadi? Apa makna paham tadi? Mengetahui. Oke, sini kita buat. Mengetahui. Bahasa Indonesia aja biar mudah. Mengetahui. Oke. Paham satu perkara dari perkara yang lain. Oke. Paham ad-dalu min al-madlulu. Mana dalnya tadi? Dalnya mana? Kursi. Ini kita buat. Kursiun. Kursi. Mana madlulnya? Oke, pasti di sini. Wan punya kaki. Setelah itu senderan. DLL. Apa arti DLL? Dari tahu. Paham ya? Fahmun amrin min amrin. Paham satu perkara tadi karena perkara yang lain. Kita tahu apa itu kursi. Tapi untuk mengetahui kursi membutuhkan makna daripada kursi.
Paham dal, paham kursi dari pahamnya kita terhadap makna. Fahim tum, guys. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, gimana? Oh, paham makna. Oh iya, paham. Nggak mungkin paham kata dulu ya. Pasti paham kata. Sorry, yes. Pasti paham makna, baru paham kata kursi. Karena kita menginginkan kata bersama. Pasti ini balik. Makasih mas. Pasti paham makna, paham al madlul, baru paham ad-dal. Cek dulu. Yes. Iya, betul. Ya, betul. Oke. Nah, terus dulu ya. Faham madlul, memahami maknanya sehingga paham lafaznya, yaitu adalah kursi. Balikan aja. Paham madlul, maka paham kursi. Tapi betul, paham makna, otomatis paham apa itu kursi. Tapi ketika saya mengatakan apa itu kursi, ternyata ada yang nggak paham. Tapi makna daripada kursi paham kan? Kan ada kita menyampaikan setiap lafaz yang diwaduk di dunia ini pasti memiliki makna. Tapi tidak semua manusia mengetahui makna daripada waduk. Tapi semua manusia tahu akan makna daripada apa yang diwadukkan, meskipun dia tidak tahu nama daripada yang diwadukkan. Contohnya saja tadi, ketika saya mengatakan paka-paka itu kan dia itu menjadi dal, menjadi media, menjadi dal. Tapi antum paham nggak maknanya? Nggak paham kan? Tapi ketika saya mengatakan maknanya adalah bye-bye, maka akan tahu apa itu paka-paka. Paham tuh? Terima kasih. Nah, antum tahu nggak maksud daripada paham? Paham di sini teman-teman ternyata maknanya adalah lafaz. Makna aslinya, makna asli daripada paham itu adalah lafaz. Di sini terdapat majaz. Makna daripada paham itu adalah lafaz. Karena paham itu adalah sifat. Sifat. Maka di sini terjadi namanya majaz mursal. Itlaku musabbab, ya, itlaku sabab, menyebutkan sebabnya, wa iradatul musabab. Kan itu kan sabab lawannya pasti musabab. Ya, karena yang menunjukkan itu kan lafaz, bukan paham kan? Paham itu adanya di akal, dia menjadi sifat. Tapi yang menunjukkan itu adalah lafaz. Karena dia fahamun amrin, menunjukkan suatu perkara. Kan kita sekarang tentang membahas dilalah kan, ingin membahas tentang menunjukkan sesuatu kan. Pasti situ maksudnya adalah ketika orang yang paham, maksudnya adalah ketika orang yang dia itu paham, otomatis dia bisa menjelaskan. Jadi itu yang dimaksud. Jadi maksud daripada situ adalah lafaz. Itlaqul sabab wa iradatul musabab. Udah belajar majaz mursal kan? Oke, majaz mursal alakohnya ada berapa? Oh belum. Lah maza. Oke, ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Sebenarnya masih ada. Kalau kita ingin preteli
di sini nanti terdapat adanya sesuatu yang masih bisa untuk dibantah ketika mengenai fahamun amri min amri. Tapi nggak apa. Untuk kita yang baru memulai, paham aja dulu. Ini fahamun amri min amri. Meskipun dia ternyata memiliki istilah yang lain lagi. Nggak apa. Untuk kita baru mulai, pakai aja ini dulu. Fahamun amri min amri. Faham madlul, paham kita madlul itu adalah dari itu dal. Itu paham dal, ya paham dal dari madlul. Paham madlul dari dal. Paham satu perkara dari perkara yang lain. Paham makna daripada kursi mengantarkan kita ke lafaz kursi. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ayo. Saya tahu pasti ada yang bertanya, tapi malu-malu. Ayo, silakan. Ya, gimana Mas? Apa? Kursi kan misalnya diwado ini. Kursi itu telah diwado untuk menunjukkan makna bla bla bla. Apa namanya ini juga sebenarnya diwado? Iya pasti. Makna itu masih diwado. Jadi orang yang pertama kali mewado. Wah, nggak tahu. Orang yang pertama kali mewadoknya siapa nggak tahu. Ya aneh, kalau itu aneh nggak tahu ya. Bahkan di ilmu adok saja hanya mempelajari mengenai tentang bagaimana cara menyampaikan saja. Tapi siapa yang mewadokkannya? Wah, itu saya kurang tahu ya. Siapa yang mewadokkan saya nggak tahu. Sini ada yang tahu nggak? Kata haram itu siapa yang mewadok? Yang kata haram siapa yang mewadokkan? Siapa? Allah dalam Al-Quran. Emangnya dalam Arab jahili belum ada kata haram? Sudah ada kan? Nah, siapa yang mewadok? Wah, kalau kayak gitu saya nggak tahu. Ada yang bertanya nggak? Ayo silakan. Paham makna insan dari kata insan. Paham makna insan dari kata insan. Fahmun amrin min amrin. Paham kata insan. Paham makna insan. Makna insan adalah hayawan natik. Mesti paham hayawan natik dari kata insan. Paham hayawanun natik dari kata insan. Oh ya? Karena hayawanun natik itu adalah madlul. Madlul itu adalah makna. Sedangkan dal itu adalah sesuatu lafaz yang menunjukkan terhadap makna. Masih fahmun amrin min amrin. Paham hayawanun natik dari kata insan. Makanya ketika kita di dalam kehidupan, ketika ada orang menyampaikan, ketika ada Anas dan Ahsan ya, ada Ahsan, ketika Anas mengatakan apa itu kursi, lalu si Ahsan tidak mengetahui kursi, nah disebutkanlah maknanya. Ketika tidak mengetahui, nah media namanya tadi untuk menamakan maknanya tadi, kan kursi itu memiliki madlul, memiliki makna. Dibuatlah semua makna daripada ini tadi, benda-benda ini tadi disebutlah dengan kursi, media untuk memahami terhadap makna. Nah itu tadi dinamakan dengan dal. Sedangkan madlul itu adalah makna terhadap semua makna kursi. Ketika menyampaikan tadi, orang yang menyampaikan tadi dinamakan dengan mustadil. Orang yang tersampaikan kepada dia berita disebut dengan mustadal. Paham tuh? Dan bisa. Fahmun itu sebenarnya redaksinya kurang cocok.
Lebih cocok ketika kita mengatakan infahama, infihamu amri min amri. Tapi nggak apa, itu nanti kalau ketika antum sudah belajar lanjutan mungkin bisa diredaksi mengenai tentang lafaz dan lain sebagainya. Soalnya kita hanya ingin mengetahui yang ada di kitab saja. Ayo guys, ada yang ingin bertanya atau sebelum saya yang nanya? Mana lebih baik? Antum bertanya atau saya yang nanya? Saya yang nanya. Oke. Ya. Fahmu amrin min amrin. Udah. Berarti memahami makhluk dari dal. Ya. Dari kata dal, dari lafaz dal. Untuk tahu maknanya berarti kita harus tahu dalnya dulu. Untuk tahu Maknanya harus tahu. dalnya dulu. Maksudnya kayak gini, mediasinya itu, kata kursi itu untuk semua daripada makna terhadap kursi. Lalu bagaimana seandainya ketika ada orang yang nggak tahu kursi, tapi dia paham maknanya? Berarti kan itu tulisannya memahami makna dari dalnya. Iya, betul. Tapi untuk tahu maknanya harus tahu dalnya. Untuk tahu maknanya, Harus tahu dalnya dulu. Misalnya di paham kita terhadap makna itu dari kata kursi. berarti harus tahu nama dulu. Baru maknanya. Sebenarnya nggak perlu sih, nggak perlu. Saya bisa ya. Paham makna daripada madul itu melalui perantaranya dengan kata kalimat itu kata kursi. Lalu bagaimana kalau seandainya, gimana tadi kalau seandainya kita belum tahu Ingat teman-teman semua, pembahasan ini adalah sama halnya dengan pembahasan wadhu. Jadi ada kata, misalkan kata kursi ini diletakkan untuk makna, maknanya apa saja, bla bla bla. Maka diletakkanlah kata kursi ini untuk sebagai makna dia. Berarti harus paham maknanya dulu. Iya, berarti ya kita harus paham maknanya dulu. Kenapa enggak jelas? Kenapa nggak dulu? Paham kata kursi, memahamkan terhadap makna. Memahami kata kursi itu setelah kita memahami maknanya. Karena Ya. di sini ada sebagian di hasilnya yang amrun yang pertama itu Dal kan? yang amrun yang kedua itu madul. Masih benar. Memahamkan kata kursi daripada madul. Memahamkan kata kursi daripada makna kursi. Oke. Nah, coba saya lihat di hasil. Yang pertama tadi benar ya? Memahamkan taunya dal. Oke, iya betul. Sorry. Iya betul. Pahamnya kata kursi dari perangkat benda yang menunjukkan itu menjadi kursi. Jadi paham dulu makna daripada kursi. Pahamnya pahamnya kata kursi, dapatnya kita memahami kata kursi dari pemahaman kita terhadap makna kursi. Ya, sorry. Pasti sini betul tadi yang pertama ya. Pasti di sini ada, di sini al-madlul. Guys. Pahamnya kata kursi, pahamnya kita kata kursi, dipahaminya tadi karena kita mengetahui makna daripada setiap kata tadi. Pahamnya kata insan, paham kita terhadap kata insan daripada memahami hayawanun.
Oke, ya betul. Sorry. Ya, catatan saya juga. Pahamnya kita terhadap lafzu dan pahamnya kita memahami sesuatu makhluk yang disebut dengan dal. Kenapa menggunakan ini? Ya, betul. Yang kayak gini betul. Sorry guys, yang kayak gini betul. Pahamnya kata kursi, pemahaman kita terhadap kata kursi dari pemahaman kita terhadap makna. Pahamnya kata kursi itu kita paham. Kan kursi ini kan kita paham katanya kan daripada maknanya. Pahamnya kalimat al-insan itu adalah awalnya kita mengetahui dulu hayawan, mengetahui dulu natik, baru kita paham apa itu insan. Alhamdulillah. Apa? Pahamnya kata kursi, kita paham kata kursi itu, apakah kita tidak mengetahui maknanya? Atau melalui makna kursi ini baru kita mengetahui kata kursi? Iya, ja'lul lafzi bi'izail makna. Mendatangkan kalimat kursi karena adanya makna terhadap kursi. Pasti fahmun al-insan min fahmin hayawan natik. Ya, silakan. Berarti al-insan adal, hayawan natik majrur. Iya, betul. Al-insan itu adal, hayawan natik itu adalah al-madrur. Makna daripada. Jadi pahamnya kita kata insan dari memahami makna keseluruhan daripada insan. Apa makna daripada insan? Hayawanun natik. Itu. Ya, jangan dibantah lagi menanya. Ini udah akhir ini dalam. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Pahamnya kata insan, pahamnya kata kursi, mesti kita harus tahu dulu perangkat-perangkatnya yang menjadikan dia untuk paham terhadap kata kursi. Pahamnya kita kata insan, mesti kita harus tahu dulu apa itu hayawan, apa itu natik. Oke, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya. Berarti asalnya harus tahu kursi itu benda dulu ya? Apa? Asalnya harus tahu kursi ini benda dulu ya? Harus tahu kursi dulu. Tahu kursi ini benda dulu ya? Apa? Dengar. Berarti si Hasan yang tadinya yang jadi contohnya Ya. harus tahu kursi itu benda dulu ya? Taunya benda dulu. Apa? Enggak, dia tahu makna dulu. Taunya makna kursi menunjukkan itu kursi. Menunjukkan kata kursi. Oke, misalkan saya bermain bola. Saya bermain bola. Ternyata kata bermain bola belum ada di dunia ini, tapi kita tahu dan pernah melihat orang bermain bola. Pasti paham madlul dulu, paham dulu orang yang pernah bermain bola, baru kita wadokkan kata yang kaki-kaki kayak gini, baru itu untuk dal, bermain bola. Dal itu adalah mediasinya, perantaranya, madlul itu makna daripada media tersebut. Oke, sekarang kita misalkan belum tahu apa itu insan. Mungkin gak tiba-tiba kita gak mengetahui makna daripada insan, langsung kita bilang al-insan. Mungkin gak di dunia ini, tanpa mengetahui makna al-insan, tanpa mengetahui adanya hayawan, adanya natik, langsung kita bilang al-insan. Mungkin gak? Pasti kita harus paham dulu makna daripada al-insan, baru tahu apa itu insan. Karena insan ini wadok, teman-teman.
mungkin saja bahasa Indonesianya itu adalah manusia. Pahamnya manusia, kata manusia itu harus diawali daripada pahamnya makna. Ada pahamnya hayawan yang mutaharrik, yang dia itu hassas dan lain sebagainya. Baru adanya natik, yang dia itu berpikir. Pasti harus paham dulu hayawan, harus paham dulu fikir, baru bisa kita meletakkan kata itu untuk manusia. Memang ada, kita letakkan dulu katanya untuk manusia, baru pahamnya nanti. Ada nggak? Kita letakkan suatu kalimat, letakkan dulu lah. Nanti paham terhadap kalimat itu nanti aja, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Pasti kita paham dulu terhadap maknanya, baru setelah kita paham terhadap maknanya, baru kita wadokkan menjadi satu kalimat. Untuk mengetahui madlul, makna daripada benda tersebut. Oke teman-teman, ada yang bertanya lagi? Ayo silakan Mbak. Gimana? Ada yang bertanya? Kalau misalnya apa? Tunggu ada. Amrin. Oh. Udah, madlul ya. Pasti an dan min itu memiliki berbeda. An dan min itu berbeda. Kalau an itu pasti pahamnya makna dulu. Kalau ini kan paham terhadap lafaz dulu, terhadap lafaz dulu kan. Makanya nanti antum harus tahu bedanya min dan an ketika penyusunannya. Kalau seandainya menggunakan an, otomatis yang di akhirnya itulah menjadi dalil, menjadi petunjuk. Tahu kan? Menjadi petunjuk. Dan di awalnya itu adalah makna. Tapi ketika kita menggunakan qaid min, maka yang awalnya itu adalah medianya, yang terakhir itu adalah makna daripada medianya. Ayo, kalau seandainya pakai an bagaimana? Ayo, kalau seandainya pakai an baru madlul. Karena antara an dan min itu memiliki makna yang berbeda. Silahkan antum tinjau di kitab Mu'jam Mufassal fil I'rab. Ada di sini punya Mu'jam Mufassal fil I'rab. Oke. Gimana yang belakang? Paham? Paham nggak? Ngangguk ini. Yang kiri paham nggak? Yang kiri, yang belakang. Paham? Yang kanan. Paham? Mbak siapa? Nur Oktaviani ya? Nah, paham? Nah. Saya coba ngapal yang sesuatu biar supaya nanti di jalan kan kasih bantu. Enggak, saya tambahin juga, saya hafal. Tunggu dulu, jangan negatif itu. Oke. Fahmun amrin min amrin. Pahamnya kalimat hayawan, pahamnya kalimat al-insan. Untuk memaham kalimat al-insan tadi harus paham dulu maknanya. Maknanya adalah hayawan. Nanti nggak mungkin kita paham dalnya dulu baru memahami madlul, nggak mungkin. Kita harus paham dulu madlul baru paham dal. Tahu kan dal itu apa madlul? Dal itu apa? Dal itu apa? Mediasi. Karena nanti memang dal di sini adalah lafaz. Karena yang dipilih untuk menunjukkan sesuatu itu lafaz. Oke, tapi kita jangan masuk ke lafaz dulu. Paham yang pertama dulu. Pasti pahamnya dal memahami madlul. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Paham dulu konsepnya, baru nanti bisa melanjutkan. Kalau udah paham konsepnya, kita akan memahami selanjutnya. Ayo, guys, Keisha, silahkan bertanya. Kalau memang belum paham, ayo silahkan bertanya, nggak apa-apa. Kita terbuka. Ada? Azan bentar ya.
Wah, mati lagi nih. Ini habis baterai nih kayaknya. Antum ngecasnya sampai penuh nggak? Ya itu konsekuensinya, kalau ngecasnya nggak sampai penuh dia akan mati dan di situ nggak ada suara. Makanya dicabut. Gimana? Makanya dicabut. Soalnya pertemuan kemarin kayak gitu, ada yang nggak dapat suara, 2 pertemuan malah nggak dapat suara. Bentar teman-teman, tapi saya sebenarnya kayak gini masih ragu ya, pahamnya sebenarnya paham sini apakah dia madlul atau dal. Sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya yang pertama itu lebih cocok untuk menjadi madlul. Yang pertama tadi itu lebih cocok untuk menjadi madlul. Amrun yang pertama itu lebih cocok untuk menjadi madlul daripada ada. Soalnya kenapa? Ini makanya fahamnya kita terhadap makna hayawanun natik itu dari kata al-insan. Fahamnya kita terhadap dari makna hayawanun natik itu dari kata al-insan. Jadi sebenarnya kenapa kok saya tadi mengamini perkataannya siapa namanya? Dimo, itu karena memang secara teorinya memang kayak gitu. Jadi fahmun amrin min amrin itu adalah faham madlul itu dari kata dal. Fahamnya madlul itu dari kata adal. Pahamnya madlul, pahamnya hayawanatik, paham kita terhadap kata hayawanatik itu adalah mediasinya dari kata al-insan. Pahamnya kita terhadap hayawanatik itu dari kata al-insan. Nah kayak gitu kurang lebih. Pahamnya kita hayawanatik itu dari kata al-insan. Oke ya. Kenapa kok saya tadi mengamini ke Mas Bimo? Karena memang iya aslinya pahamnya kita hayawanun natik tadi itu adalah dari kata al-insan. Ya. Pahamnya kita hayawanun natik itu dari kata insan. Oke, sekarang pahamnya kita hayawanun natik dari kata dal. Pahamnya kita madlul daripada adal. Ya, kan? Mungkin yang rodi yang pertama, tapi bisa dipakai dua-duanya. Saya pakai dua-duanya. Karena di sini dia taruh, ini kan dia 68 sendiri. Yang awal itu anda adalah apa amrin. Mungkin amrin di sini dengan pesan di katakan bui
mengatakan menjelaskan bahwasanya kafah minat al-ilm al-ma'ani min sama. Jadi otomatis faham madlul ini mendapat. Kalau teman-teman tapi di sini waktu dia kaum amrin itu amrin amrin. Terus sini al-amrul awal buat dal buat tani buat madlul. Lima wais ini. oh kuis ini ya dalam Asia-nya ya. Asia kuis ini. Oke. Sekarang saya coba menyatukan persepsi. Karena adanya ikhtilaf para ulama, saya coba menyatukan persepsi di sini bahwasanya yang pertama itu adalah madlul. Karena Al-Imam Al-Akhdari mengatakan itu. Ya kan? Imam Al-Akhdari mengatakan hal itu di dalam kitab Idul Mubham. Makanya yang pertama itu adalah madlul. Yang kedua itu adalah adal. Pasti pahamnya kalimat hayawanun natik dari kata al-insan. Pahamnya hayawanun natik tadi dari kata al-insan. Jadi kita bisa mengatakan sini bahwasanya fahmun kita fahmul madluli minad dalil. Pahamnya kita hayawanun natik itu adalah min lafzi al-insan. Kenapa kok saya mengambilkan yang ini? Kenapa kok saya mengambil pendapat Imam Al-Akhdari daripada Al-Imam Al-Quwaisini? Kan itu Asia, Imam Quwaisini itu Asia. Yang pendapat ini Imam Al-Akhdari dalam kitab Idul Mubham. Kenapa kok kita harus memahami madlul? Baru medianya itu amrin yang kedua. Kenapa? Misalkan madlul. Seandainya sudah. Mari pahamnya hayawanun natik dari kata al-insan. Oke, pahamnya madlul, pahamnya hayawan natik dari kata al-insan. Oke, pegang dulu ya. Pahamnya hayawanun natik, pahamnya kita hayawanun natik tadi itu dari kata al-insan. Pahamnya kita misalkan ada kayak gini. Kalau ini apa namanya? Hadap kanan. Kalau seandainya gini, dilarang parkir. Oke. Kira-kira makna daripada simbol ini apa? Dilarang parkir kan? Pasti di sini kita mengatakan di sini dilarang parkir. Dilarang parkir. Oke, di sini arah ke kanan. Oke. Ini yang ke kanan, kata ke kanan ini makna kan? Ini disebut dengan madlul. Dan ini disebut dengan adal. Berarti kalau seandainya kita mengatakan fahamnya madlul, paham kata kanan melalui lafaz, melalui tanda ini. Pasti pahamnya kita kata ke kanan, makna nih ya, daripada adalnya adalah ini yang ghairul lafziyah ya, karena nanti kan penunjukan itu, kata kepenunjukan itu ada dia itu yang lafziyah, ada yang ghairul lafziyah. Makanya saya buat contoh. Berarti fahamnya terhadap kata ke kanan, makna. Tak pahamnya kita makna itu ke kanan melalui simbol. Itulah disebut dengan adal.
Pahamnya makna kursi itu adalah dari kata kursi. Kursi makna. Paham teman-teman? Misalkan saya contohkan, ini jejak kaki. Ini jejak kaki. Jejak kaki ini itu adalah adal, yang mana dia itu media. Mafhum akal kita kalau ada jejak kaki menuntut maknanya apa? Ada orang. Oke, ada orang ini adalah madlul, sedangkan jejak kaki ini adalah adal. Paham tuh? Simpel. Pahamnya makna ke kanan itu dari simbol kayak gini. Pahamnya kita makna ada orang itu karena ada jejak kaki. Oke, ada yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjutkan, silakan yang belakang ada yang ingin bertanya. Silakan bertanya sebelum kita memang lanjutkan pembahasannya. Ya. Jadi yang untuk bayu lafzi. Yang mana? Yang fahmul madlul bilang Dia ada yang lafzi, ada yang ghairi lafzi. Kalau yang lafzi tadi adalah Anas menyebutkan kata kursi, itu lafaz. Kalau yang untuk yang lafzi masih juga fahmul madlul bilang. Ayo masuk. Fahmul madlul. Tapi kan kalau dalam proses wali itu makna dulu baru lafaz. Makna dulu pada lafaz. Makna dulu yang baru lafaz. Ini makna dulu atau tidak? Enggak ya? Enggak, maksudnya kan di situ kan artinya memahami makna dari lafaz. Memahami Makna dari lafaznya. memahami kata, memahami al-madlul, memahami makna daripada lafaz. Iya betul. Kita tahu dulu maknanya kan? Tapi kalau memahami makna dari lafaz, kita harus tahu dulu lafaznya. Kita harus tahu dulu pohon, baru kita bisa wadokkan makna untuk pohon. Mungkin nggak kita paham dulu makna, tidak tahu makna pohon dulu, tiba-tiba kita wadokkan. Pasti harus paham dulu makna pohon. Pohon itu adalah bentuknya yang kayak gini, rimbun. Nah, orang zaman dulu mewadokkan nama itu sebagai pohon. Pasti paham dulu makna, baru nanti ditunjukkan untuk lafaz. Ya, silakan yang belakang. Oke. Fahmul madlul. Faham hayawanun natik dari kata al-insan. Harusnya hayawan natik itu media. Oke, bentar. Saya akan kiaskan. Bentar. Ini hayawanun natik. Coba perhatikan semua ya, ini penting ini. Ini hayawanun natik. Ini adalah makna, ya, makna. Oke. Sekarang madlul, makna daripada kursi itu apa aja tadi? Apa? Punya kaki. Duduk. Dan semuanya tadi adalah makna. Makna daripada kata kursi. Coba kiaskan. Apakah semua ini media? Apakah semua ini mediasi atau makna daripada yang ingin kita sampaikan? Jadi hayawanun natik ini adalah makna, bukan mediasi. Mediasi itu adalah misalkan kita ingin telah diwadokkan kata kipas angin. Maknanya apa? Maknanya adalah adanya kipas, adanya angin dan lain sebagainya. Itulah makna daripada kipas angin.
Oh, bukan perantara untuk memahami kata daripada. Mediasi itu adalah kursi, itu adal. Makna daripada madlul itu adalah semua ini tadi. Untuk memahami maknanya, perantaranya dengan menggunakan kata kursi. Untuk memahami makna daripada kursi, memahami maknanya, kita itlakkan, kita buatkan namanya menjadi kursi. Untuk memahami makna hayawanun natik, kita buat namanya jadi insan. Jadi insan ini adalah media. Seperti kita sebut tadi ke kanan, ini simbol ini adalah adal. Lihat, maknanya ini apa? Simbol ini maknanya apa? Ke kanan kan? Oke, maknanya adalah ke kanan. Maknanya itu adalah madlul. Sedangkan simbol ini adalah adal. Oke, sekarang saya ada di sini, ada menyatakan ke kanan nggak? Atau ada simbolnya doang? Simbolnya doang kan? Tapi kita sudah paham maknanya. Berarti memahami al-insan itu atas hayawan munatik. Paham insan dulu. Memahami al-insan atas hayawan munatik. Paham hayawan natik dulu baru insan. Dan memahami al-insan itu sebagai insan. Saya nggak paham. Paham hayawan natik dulu baru adanya al-insan. Tapi untuk memahami hayawan natik, kita membutuhkan media yang namanya al-insan. Kita mengetahui belok ke kanan ini, kita kan harus tahu dulu makna daripada kanan kan. Nah, untuk memudah biar supaya tidak tertulis ke kanan, buat aja simbolnya. Pasti paham dulu apa itu makna kanan, baru kita buat simbolnya. Emang ada orang di dunia ini buat simbol dulu baru maknanya nanti aja? Atau harus ada maknanya dulu baru kita buat simbolnya? Oke, sekarang antum tahu kan hai sabi? Tahu. Sebelum adanya kalimat ini, ada dulu hai sabinya atau baru ada kalimat kayak gini? Masih paham dulu makna hai sabi. Setelah itu baru diwadokkan untuk makna hai sabi tadi biar mudah. Kayak gini. Paham ya? Paham kan? Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Akhir. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan, ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum kita lanjutkan pembahasan, ya, silakan Mas Yasin. Ya. Ya. Oh iya. Kita lihat kayaknya penting banget gitu kan. Sebenarnya gunanya untuk apa sih kayak gitu? Sebenarnya pemahamannya untuk tadi, ketika kita meletakkan kata al-insan, itu gunanya untuk menunjukkan makna daripada hayawan nabi. Jadi ini penting banget. Karena apa penting banget? Mungkin nggak orang itu dia itu paham makna sesuatu, tapi dia tidak bisa mengucapkannya. Misalkan di dunia ini belum ada kalimat makan, tapi dia paham kalau seandainya makan itu adalah kayak gini. Bagaimana cara dia untuk menyatakan dia itu ingin makan? Gitu. Jadi kalimat makan itu penting nggak kira-kira? Penting kan? Itulah gunanya tadi fahmun amrin min amrin. Lalu bagaimana untuk di kenyataan di dunia kita bagaimana? Makanya saya buat tadi, ada yang dia itu dalnya itu, medianya itu bentuknya tidak berupa lafaz. Contohnya jejak kaki, atau tadi ada tanda ke kanan. Ada yang dia itu bentuknya lafaz. Contoh lafaz itu adalah kata kursi.
kursi itu adalah ad-dal, mediasinya, sedangkan maknanya itu adalah ad-madlul, dan orang yang menyampaikan itu disebut dengan mustadir, dan orang yang tersampaikan beritanya disebut dengan paham tuh. Jadi kira-kira apa pentingnya ketika kita untuk memahami ini tadi, biar supaya kita pemahaman terhadap sesuatu itu benar-benar daki. Ketika kita berdebat kepada orang, misalkan kita debat sama orang, lalu kita membatas statement orang itu, sedangkan kita nggak tahu dal daripada apa yang disampaikan. Kira-kira apa namanya, perdebatannya jadi sengit nggak, atau justru ngomong ngalor ngidul? Ngalor ngidul jadinya kan. Makanya itulah pentingnya dal dan madlul. Oke, kita lanjut dulu ya, biar supaya jelas. Ini pentingnya di mana? Oke. Memang di dalam kitab ini, di dalam kitab mantik, teman-teman fokus lagi ya, rakis. Oke. Di dalam kitab mantik ini yang dipilih itu adalah didalah kepenunjukannya itu dengan lafaz. Oke. Akan tetapi di dalam kenyataan di dunia ini, ternyata ketika kepenunjukan itu bukan hanya saja tentang lafaz, ada juga yang goiru lafaz. Misalkan tadi saya mengatakan ada jejak kaki. Nah, jejak kaki ini adalah menjadi dal, menjadi media untuk memahamkan kita kalau ada jejak kaki, maknanya apa? Ada orang yang sekarang di dalam kamar itu tiba-tiba ada yang ketawa. Misalkan ada yang ketawa. Suara ketawa tadi menunjukkan adanya orang. Itulah lafaz. Paham ya? Ternyata penunjukan itu untuk mengetahui sesuatu, ada yang kalanya dia itu berbentuk lafaz, ada kalanya berbentuk lafaz. Yang berbentuk lafaz kepenunjukannya tadi, yang berbentuk lafaz itu ada 3. Yang pertama itu adalah wada'iyah, yang kedua itu adalah tabi'iyah, yang ketiga adalah al-aqliyah. Oke. Wada'iyah itu ini yang kita ambil karena al-Imam Al-Akhdari dan imam-imam yang lainnya juga mengambil yang al-wada'iyah. Yang diambil itu adalah dilalah lafziyah al-wada'iyah. Coba catat dulu. Kenapa kok kita mengambil yang itu? Yang pertama, kepenunjukan melalui lafaz. Kepenunjukan melalui lafaz itu ada kalanya diwadok, ada kalanya sebagai tabiat, ada skalanya sebagai akal kita. Oke, saya contohkan. Misalkan ada kepenunjukan yang dia itu melalui lafaz yang itu diwadok. Nah, baru sekarang kita mengetahui makna daripada wadok itu adalah memungkinkan kita untuk semua kita setuju terhadap makna. Paham ya? Memungkinkan kita untuk setuju terhadap makna. Misalkan saya mengatakan, antum setuju gak kalau seandainya al-insan maknanya adalah hayawan nabi? Setuju? Oke, sekarang saya mengatakan, antum setuju gak kalau kipas angin itu adalah maknanya kipas untuk mendinginkan? Setuju? Nah, itu yang diwadok, yang diletakkan kan? Yang diletakkan. Contohnya tadi, makanya saya bilang, contohnya adalah di sini hayawanun natik adalah maksudnya lil insan. Lafaz yang terucap yang itu sudah diwadokkan agar supaya menjadikan kita untuk bersepakat semua, itu yang disebut dengan dalalah lafziyah wada'iyah. Makanya arti daripada al-insan itu adalah hayawanun natik. Sepakat apa tidak sepakat? Makanya sangat mudah kalau seandainya kita sudah sepakat untuk menamakan itu, maka kita bisa berargumen terhadap itu. Paham ya? Sekarang makanya kemarin itu ada DPR yang mengatakan ikut perusuh atau yang ikut rusuh itu beda. Salah atau benar?
Salah kan? Nah, wadoknya kita itu menunjukkan apa? Perusuh dan ikut rusuh itu sama atau enggak? Sama. Wadoknya kita. Nah, dari situ kita bisa sepakat. Bisa kita menghukumi dia atau bisa menjarah rumahnya. Karena kita sepakat pemahaman terhadap orang yang ikut rusuh dan perusuh itu sama-sama, yaitu rusuh. Paham ya? Kenapa kok wada'iyah? Contohnya adalah hayawanati. Kita sepakat makna daripada al-insan itu adalah hayawanun nati. Oke, itu yang disebut dengan wada'iyah. Sekarang ada yang dia itu dalalahnya penunjukannya itu melalui tabi'iyah. Di dalam buku ada dijelaskan, tapi saya buat contoh sendiri. Misalkan biasanya kalau orang nangis itu menandakan apa? Sedih. Oke. Kalau seandainya cek. Kalau seandainya misalkan adanya orang ketawa, itu menunjukkan apa maknanya? Bahagia, senang. Oke ya. Sekarang saya coba contoh lain. Ketika orang ditampar, dia akan mengeluarkan ucapan kan? Aduh misalkan. Nah, aduh ini adalah sebagai tabiat. Yang dia itu bersuara. Oke ya. Kita keepkan dulu sini. Adanya orang ditampar. Kan ada orang tampar. Lalu ketika ditampar itu dia bersuara, aduh. Menunjukkan makna apa? Mana sakit kan? Pasti kepenunjukan dia itu adalah sesuai dengan tabiat. Karena biasanya kita mengucapkan aduh. Oke. Sekarang yang al-aqliyah. Apa kira-kira mau dicontohkan? Ya aqliyah nih. Oke. Ayo, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada orang berbicara di dalam kamar, kan kita nggak ngelihat kan? Kita nggak ngelihat nih orang berbicara di dalam kamar. Berbicaranya orang di dalam kamar tadi, akal kita akan syagol bahwasanya di situ ada orang. Paham ya? Pasti al-mutakallim min wara'i jidar. Al-mutakallim min wara'il jidar. Oke. Selanjutnya, yang ghairul lafziyah. Kita samakan aja, yang ghairul lafziyah itu yang wada'iyah. Biasanya yang ghairul lafziyah wada'iyah itu yang diletak apa kira-kira? Seperti kita isyaratul murur. Al-isyaratul murur. Ini maksudnya lampu merah ya. Oke, sekarang saya coba tanya. Antum sepakat nggak bahwasanya lampu merah itu untuk berhenti? Sepakat. Karena apa? Sudah di dua dot. Paham ya? Dia bersuara atau tidak bersuara? Oke, tabi'iyah. Yang tidak bersuara. Misalkan ketika ditampar tadi, di sininya merah, ada jejak 4 di sini. Ada jejak 4 di sini. Itu tabiat manusia nggak biasanya? Kalau ditampar ada bekas. Iya kan? Tabiat manusia kan? Atau dipukul misalkan. Dipukul pakai sinso. Misalkan ada orang dipukul pakai kayu besar. Ketika di kakinya dipukul. Nah, ketika ada tanda tadi, akal kita akan paham nggak kalau seandainya pasti ada benda yang memukul atau terkena suatu benda. Percaya nggak tuh? Karena itu sudah menjadi tabiat. Atau misalkan yang lain, malu-malu. Aduh, mana ya? Malu-malunya orang yang putih itu biasanya dia akan memerah. Pasti apa? Al-humra. Al-humra ya, bahasa Indonesia aja. Nah, al-humra apa namanya ini?
Merah aja, merah pipinya. Paham ya? Memerah pipinya. Sekarang yang al-akliyah, yang dilalatul ghairu lafziyah, yang al-akliyah. Misalkan apa ya? Aywa, asap. Ashab, ya, asap aja bahasa Indonesia aja. Asap, ad-dukhon. Ad-dukhon. Adanya asap menunjukkan ada rokok. Adanya api. Al-akliyah, asap menunjukkan makna ada api. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat bareng-bareng. Dan ternyata yang dibahas di dalam mantik itu hanya dilalah, lafziyah, wada'iyah. Kenapa? Karena apa? Ayo, di sini kita tulis karenanya ya. Pertama, yang kedua. Tabaiyah. Kenapa kok dia dikeluarkan? Ayo, karena tabiat manusia itu berbeda. Oke, dia dikeluarkan. Akliyah, karena akal manusia itu ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Jangan bilang bodoh, kurang pintar. Paham ya? Oke, sekarang saya nggak perlu bilangin lagi. Kenapa yang ghairul lafziyah tidak diambil? Itulah. Karena sa'bun. Karena susah. Yang ghairul lafziyah itu susah, teman-teman. Lebih mudahkan yang lafziyah. Ini secara singkatnya aja, soalnya nanti kalau kita jelaskan satu-satu apa nyaman. Oke. Makanya yang dipilih itu adalah dalalah, lafziyah, wada'iyah. Alasannya karena apa? Yang pertama, karena lisuhulah fahmi. Memudahkan kita untuk paham karena kita sudah bersepakat semua maknanya. Oke ya? Oke, rekiz. Kenapa kok yang dipilih itu adalah dalalah, lafziyah, wada'iyah? Karena yang pertama, suara itu mudah untuk dipahami. Karena kemungkinan besar daripada manusia itu adalah mendengar. Oke, itu yang pertama. Kenapa kok yang dipilih wada'iyah? Karena memudahkan. Karena semua kita itu bersepakat terhadap satu makna. Makanya saya bilang hayawanun natik. Antum sepakat nggak makna daripada insan? Sepakat kan? Makanya lebih memudahkan daripada tabi'iyah. Aduh, mungkin saja kan ada kalimat yang lain tabiat daripada orang. Misalkan dia sering kata kotor misalkan. Ketika dia ditampar, lalu dia berucap kata kotor. Kan tabiat orang berbeda-beda kan? Makanya sangat sulit. Makanya yang paling mudah itu adalah wada'iyah. Wada'iyah itu intinya memudahkan kita untuk sepakat terhadap makna yang akan disampaikan. Paham tuh? Oke. Khulasoh aja. Dilalah itu adalah suatu penunjukan. Yang mana setelah kita mengetahui ilmu yang tadi, kita sudah mengetahui ilmu, baru untuk cara merealisasikan ilmu tadi, cara kepenunjukannya atau cara pengambilannya itu adalah dengan cara ada yang lafziyah, ada yang ghairul lafziyah. Tapi sebelum itu kita paham dulu istilah daripada adilalah apa? Fahmun amrin min amrin. Faham makna madlul dulu, paham makna madlul, baru paham makna madlul tadi. Paham makna madlul tadi, kita buatkanlah satu nama untuk memahami makna madlul. Misalkan kita paham bahwasanya insan itu hayawan natik. Kita sudah tahu ini hayawan natik. Lalu kita buatkanlah kalimat al-insan untuk memahami terhadap kata hayawan natik. Paham ya?
Oke, paham kita, fahamun amrin bin amrin. Baru setelah itu, di dalam kenyataan, ketika kita berargumen, ketika kita menyatakan pendapat, maka di sana ada 4 kejadian. Ada 4 kejadian. Yang medianya disebut dengan adan. Oke, pasti kursi. Kursi itu disebut dengan adan. Makna daripada kursi disebut dengan orang yang menyampaikannya tadi disebut dengan orang yang tersampaikan disebut dengan oke. Nah, ternyata dilalah ini ketika kita sudah ingin menyampaikan argumen pendapat atau ingin mendapatkan suatu ilmu, di dalamnya tadi ada yang dia itu melalui lafaz, ada yang dia itu tidak melalui lafaz. Dan yang melalui lafaz itu juga nanti terbagi menjadi 3 cabang. Ghairul lafaznya juga terbagi menjadi 3 cabang. Yang lafaznya itu terbagi menjadi 3 cabang apa saja? Wada'iyah, tabaiyah, aqliyah. Begitupun dengan yang ghairul lafaz, maknanya adalah berapa ada 3? Yang pertama itu adalah wada'iyah, yang kedua tabaiyah, yang ketiga aqliyah. Namun yang dipilih oleh manatikoh itu yang mana? Ya, wada'iyah. Pasti yang dipilih itu adalah kependudukan adilalah. Adilalah yang dipilih adalah yang lafziyah. Lafziyah yang dipilih yang wada'iyah. Maka selesailah. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tentang al-wado'. Bagaimana sih al-wado' itu? Atau kalau seandainya nggak sempat, yaudah nanti kita akan membahas tentang anwa'ud dilalah bilahiyah. Kita akan berjumpa lagi di hari besok. Mohon maklumat yang sekarang itu di Malakatur Rasikhah diulang-ulang lagi, dikuatkan pemahaman. Ada yang nggak tahu mohon ditanyakan karena ini berkaitan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang anwa'ud dilalah. Karena anwa' dilalah itu nanti terbagi menjadi 3. Ada yang dia itu mutoghatiyah, ada yang dia itu tadammuniyah, ada yang dia itu iltizamiyah. Apakah yang 3 tadi ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini teman-teman semua. Nggak ada yang bertanya lagi ya? Aman? Ada yang bertanya? Aman ya? Oke, kalau gitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.